Selamat sore rekan-rekan PPGT dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di sore yang indah ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi dari kidung pujian Bapa Engkau sungguh baik.
membaca firman Allah sebagai perlindungan kita dalam ibadah pada saat ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang maha baik, penuh kasih karunia, kami berterima kasih saat ini karena Kau memberikan kami waktu, kesempatan untuk beribadah bersama selaku pemuda PPGT Jemaat Pantang. Sekalipun kami harus beribadah secara virtual, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Sekarang Tuhan kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon beri kami kuat dan kuasa daripada-Mu, sehingga firman Allah dapat kami baca, kami renungkan secara baik. Kami sebagai hamba-Mu yang Kau pakai, berkati Tuhan, agar firman Allah boleh kami sampaikan dan rekan-rekan kami semua dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang firman Allah. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, rekan-rekan semua, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini saya angkat dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam perbuatan berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghidupkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita baca, dan semoga menjadi perlindungan kita dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Amin.
Rekan-rekan pemuda yang sama dikasih Tuhan, pertama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi semua teman-teman, rekan-rekan PPGT Jemaat Pantan, atau semua kita yang sempat untuk mengikuti ibadah ini. Tema kita saat ini adalah kita kuat karena Gembala kita kuat. Kita kuat karena Gembala kita kuat. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, saya coba membaca rangkaian sejarah dunia tentang beberapa musibah atau pandemi yang pernah dialami oleh dunia ini. Kurang lebih 10, bahkan ada yang mengatakan 12. Pandemi terjadi akibat virus yang melanda dunia. Itu terjadi tahun 1967 sampai sekarang ini yang sempat direkam oleh perjalanan sejarah kita. Nah, walaupun saudara-saudara dalam keadaan seperti itu, kita boleh melihat bahwa sekalipun sudah banyak terjadi persoalan-persoalan yang melanda dunia, tetapi sampai saat ini kita tetap menjalani kehidupan ini. Hidup terus berjalan, kehidupan terus kita jalani. Manusia dari hari ke hari terus menjalani kehidupannya. Itu berarti saudara-saudara bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini itu semata-mata ada satu yang mengendalikannya, yaitu tangan Tuhan. Saudara yang sangat dikasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dari kitab Yesaya. Saudara tahu Yesaya itu artinya Tuhan penolongku. Itu seakan dengan kata Yesus, artinya penolong, penyelamat. Karena itu Yesaya adalah nama yang diberikan Allah untuk menyatakan bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kita pertolongan. Nah, karena itu rekan-rekan pemuda, pada saat ini kita dalam menghadapi keadaan kita, walaupun saat ini kita masuk di tahun yang baru, mungkin banyak kita yang berpikir bagaimana dengan masa depan kita ke depan. Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan senantiasa memberikan kita kelepasan. Kelepasan artinya jaminan. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan, karena Tuhan memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu berarti selaku anak-anak muda kita mesti optimis, yakin bahwa masa depan kita itu diarahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara banyak yang mulai gelisah, bingung dengan keadaan, baik itu keadaan karena pandemi, keadaan masa depan, ekonomi, juga mungkin karena keadaan-keadaan secara pribadi yang kita alami secara khusus dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini ada 3 poin yang mau dikatakan. Pertama, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mulia, atau kemuliaan Tuhan. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan, maka kita diajak untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam jalan yang lurus. Karena itu firman Tuhan mengatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini bicara soal bagaimana kita selaku pemuda, selaku generasi gereja harus hidup dalam kebenaran. Karena hal utama yang penting dalam hidup kita adalah menghidupi hidup yang benar. Kalau kita sudah hidup benar, saudara, itu berarti relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik,
Karena Allah itu mulia, sehingga Dia menghendaki setiap kehidupan kita itu berjalan dengan kebenaran, hidup dalam hidup yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, maka kita diberi kesadaran dalam pembacaan kita bahwa manusia hidupnya terbatas. Ini mau mengajar kita bahwa sebagai pribadi, walaupun kita masih muda, kita harus sadar bahwa hidup kita itu terbatas. Itu berarti kita harus memberikan makna bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak muda yang hidup di zaman sekarang ini tentu untuk mengembangkan diri sangat mudah, karena sudah didukung oleh berbagai fasilitas, berbagai metode, berbagai cara yang dapat menunjang hidup kita itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, di sini kita diajak untuk senantiasa menjadi orang-orang yang menyadari bahwa ketika kita menjalani kehidupan, maka hidup kita itu harus berada dalam tuntunan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam tuntunan Tuhan, berarti saudara digerakkan oleh kuasa dan kehendak Allah. Anak-anak muda berjalan dalam kuasa dan kehendak Allah, bukan menurut cara dan pikiran-pikirannya sendiri, tapi menurut cara dan pikiran-pikiran Allah. Itu berarti bahwa kehidupan kita senantiasa dasarkan atas kehendak-kehendak Allah. Yang ketiga, rekan-rekan pemuda, dikatakan dalam pembacaan kita, Allah itu kuat dengan tangannya yang berkuasa. Nah, itu menandakan bahwa kita punya gembala yang kuat. Gembala, saudara-saudara, akan senantiasa menuntun dombanya kepada tempat yang baik. Nah, itu menjadi jaminan buat kita bahwa kalau Tuhan menjadi gembala kita, berarti saudara dijamin untuk meraih baik masa depan, kehidupan, dan seluruh arah kehidupan kita dalam jaminan Tuhan. Nah, sehingga ini juga menjadi kekuatan bagi kita anak-anak muda untuk senantiasa optimis menjalani hidup, karena kita dibawa tuntunan Sang Gembala kita. Gembala kita yang baik, yaitu Yesus, yang telah datang ke dalam dunia. Kebetulan pada minggu ini kita memperingati tentang Minggu Epifania. Minggu Epifania itu artinya penampakan Tuhan. Artinya Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saudara, Tuhan hadir dalam kehidupan saya, Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kita, masa depan kita, itu berarti kita tidak perlu meragukan bagaimana masa depan kita itu. Nah, minggu lalu dikatakan kita ini milik Allah. Kalau kita itu milik Allah, itu berarti tentang hidup kita itu sudah menjadi sesuatu yang jelas. Status kita sudah jelas karena kita ini milik Allah. Yang kedua, masa depan kita sudah jelas dan berkat-berkat hidup kita sudah jelas. Nah, sehingga menjadi anak-anak Tuhan, kita diajar untuk menyerukan untuk menjadi saksi. Seperti ayat 9 dikatakan, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat." Ini mau mengatakan bahwa selaku gereja, anak-anak muda, kita harus menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menyaksikan bahwa kita hidup di bawah tuntunan Sang Gembala kita. Dan gembala yang baik pastilah memberikan jaminan kepada domba-domba. Tinggal saudara-saudara selaku anak-anak muda, kita mesti jadi domba yang baik, domba yang taat, domba yang disiplin. Ya, sama saya sekarang kalau kita tidak disiplin, ya, kita bisa mengalami paparan virus. Tapi juga kalau kita tidak disiplin jadi anak-anak Tuhan, maka banyak hal yang bisa menggiring kita kepada hal yang merusak masa depan kita. Nah, karena itu kalau Tuhan jamin hidup kita, itu berarti Tuhan juga menghendaki supaya masa depan anak-anak muda itu berjalan dalam koridor yang benar.
arah kehidupan yang benar, sehingga kita semua dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Pemuda, generasi muda harus kuat. Kuat karena dia percaya pada tangan Tuhan yang kuat. Kuat bukan berarti bahwa kita tidak punya kelemahan, tetapi kita dikuatkan oleh kuasa Tuhan, Sang Gembala kita, sehingga masa depan kita jalani dengan baik. Tetaplah optimis, tetaplah semangat, tetaplah jalani hidup dengan baik, karena hidupmu dituntun oleh Gembala yang kuat, yaitu Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita sudah beribadah, mari kita melanjutkan aktivitas kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. PPGT Jaya! Kalau bukan kita,